Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kurikulum 2013 semester 1, kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.10, memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Sub pembelajaran 1, puasa pada bulan Ramadan. Sebelum kita jelaskan tentang puasa bulan Ramadan, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like, kemudian bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran tentang pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan penjelasan materi tentang puasa pada bulan Ramadan melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat peserta didik mampu menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kedua, peserta didik mampu menunaikan solat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuan ketiga, mengetahui hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu puasa pada bulan Ramadan. Berpuasa dapat menyembuhkan berbagai penyakit berat. Sebuah kisah, doktor klinik di Jerman mengaku bahwa kesembuhan penyakit dari pasiennya di rumah sakit berkat bantuan terapi puasa. Nah, klinik di Amerika Serikat juga membuktikan bahwasannya penyembuhan pasien akan cepat dan hasilnya akan baik jika dengan terapi puasa. Bahkan sejumlah pasien yang sembuh dengan berkat terapi puasa. Nah, jadi ternyata manfaat puasa merupakan dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian mencegah timbulnya gangguan pencernaan, kemudian yang ketiga mengendalikan gula dan lemak dalam tubuh, kemudian yang keempat menurunkan berat badan.
Kemudian yang kelima, mengurangi rasiko penyakit diabetes. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian 7, menyehatkan otak. Kemudian yang kedelapan, mencegah kanker. Ternyata inilah manfaat dari puasa. Dia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Inilah salah satu manfaat dari puasa. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam. Dalam Islam sendiri, puasa yang paling populer dan wajib dijalankan umatnya adalah puasa saat bulan Ramadan. Selama sebulan penuh kaum muslimin menjalankan puasa dengan sahur sebelum subuh dan berbuka setelah maghrib. Puasa ternyata juga banyak manfaatnya untuk tubuh. Bahkan menurut medis, puasa merupakan proses detoksifikasi yang paling efektif untuk membersihkan tubuh dari berbagai timbunan racun dan penyakit lainnya. Nah, jadi ternyata puasa adalah merupakan sebuah ajaran di dalam agama kita. Nah, sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalimat kutiba artinya adalah diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat, seperti menahan diri berkata kotor, berbohong, memfitnah, dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Jadi melaksanakan ibadah puasa itu memperoleh predikat takwa ketika kita memahami ketentuan-ketentuan dari ibadah puasa, agar supaya puasa kita sempurna, agar supaya puasa kita itu baik, maka kita harus memahami
ketentuan-ketentuan dalam berpuasa itu sendiri. Nah, apa ketentuan-ketentuan puasa itu? Yang pertama, kita harus mengetahui syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, syarat wajib yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang wajib berpuasa itu dia harus beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, dia tidak wajib. Karena puasa adalah merupakan sebuah kewajiban di dalam ajaran agama Islam. Maka orang yang beragama Islam, maka wajib dia berpuasa. Kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib. Nah, ini syarat wajib pertama. Kemudian yang kedua, syarat wajib puasa yang kedua, berakal sehat. Maksudnya, orang gila, hilang akal, tidak wajib berpuasa. Karena apa? Karena orang yang sehatlah yang diwajibkan berpuasa. Kalau orang gila, orang yang tidak waras, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, gila pun memiliki dua kategori. Ada yang gila dari keturunan sejak lahir, ada yang gila karena stres. Nah, maka kedua-duanya ketika otaknya tidak berfungsi dengan normal, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia normal, maka wajib baginya berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa adalah balik atau remaja atau dewasa. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu adalah yang sudah masuk akil balik. Berapa umurnya akil balik? Yaitu di atas remaja, ukuran anak remaja. Nah, sementara anak-anak yang kecil belum diwajibkan berpuasa, tetapi boleh dia berpuasa, tapi dengan catatan dia tidak boleh dipaksakan, hanya untuk latihan. Mudah-mudahan nanti kalau dia sudah besar, sudah remaja, sudah terbiasa berpuasa. Seperti kata pepatah Minang, ketik telajah-lajah, gadang terbau-bau, lah gaek indak kabarubah. Nah, itu artinya ketika anak kecil diajak berpuasa, berharap nanti kalau dia sudah remaja, dia akan rajin berpuasa. Dan ketika dia sudah tua nanti, selalu menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi syarat yang wajib yang ketiga adalah dia harus balik. Kemudian yang keempat, kuat berpuasa. Kalau orang yang tidak kuat berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak boleh berpuasa. Seperti orang tua boleh tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Nah, siapa lagi orang yang lemah fisik itu? Yaitu orang yang sakit. Boleh tidak berpuasa, tetapi wajib baginya mengganti puasanya pada hari yang lain. Setelah sehat, dia wajib mengganti puasa yang tinggal. Tidak boleh dibayar fidyah, karena dia bukan lansia, tetapi dikarenakan sakit. Kalau dia sembuh nanti, dia wajib untuk berpuasa, diganti pada hari yang lain.
Kemudian yang kelima, sudah ada yang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, ini syarat wajib berpuasa. Ya. Nah, seperti digambar. Nah, jadi orang gila tidak wajib untuk puasa. Kemudian anak-anak juga tidak wajib untuk berpuasa. Sementara yang sudah lansia juga, yang lemah fisiknya, boleh meninggalkan puasa. Seperti yang ada di tabel ini. Orang yang boleh meninggalkan puasa, pertama anak kecil. Nah, boleh dia meninggalkan puasa. Kalau dia mau puasa, lebih bagus lagi untuk latihan. Kemudian yang kedua, gila yang tidak disengaja. Jadi dia gila memang dari keturunannya, dia tidak wajib berpuasa. Ada yang gila yang disengaja, gila-gilaan. Ada juga ya orang gila-gilaan. Nah, ketika datang Ramadan dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha puasanya pada hari yang lain. Karena dia dikatakan gila-gilaan. Gila dibuat-buat, bukan gila karena keturunan atau di bawahnya sejak lahir. Kemudian yang ketiga, sakit yang ada harapan untuk sembuh. Nah, jadi kalau orang sakit ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya, maka wajib nanti dia mengqadha puasanya pada hari yang lain. Sakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Nah, umpama ada orang sakit tidak ada harapan sedikit pun untuk sembuh dari penyakitnya, maka dia tidak wajib menggantinya pada hari yang lain, tetapi kita bayarkan saja fidyahnya, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang keempat, orang tua alias lansia tidak kuat lagi untuk menahan makan, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang kelima, orang bepergian musafir. Ini adalah orang yang dalam perjalanan, ya, seperti orang merantau. Nah, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian orang hamil dan menyusui, dengan catatan khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha puasanya pada hari yang lain dan tidak boleh membayar fidyah. Nah, ada yang orang wanita hamil atau menyusui khawatir akan dirinya dan bayinya, maka juga dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib menggantinya pada hari yang lain, tidak boleh dibayarkan fidyah. Nah, ada lagi orang hamil dan menyusui khawatir akan bayinya saja, maka boleh dia tidak berpuasa, boleh dia nanti mengqadhanya pada hari yang lain, atau dibayarkan fidyah. Nah, ini ada 3 perbedaan tentang wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang ke-8, haid, datang bulan bagi perempuan, maka dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia wajib nanti mengganti puasanya di luar Ramadan sebanyak hari yang tinggalkan. Kemudian nifas, yaitu wanita yang baru melahirkan di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib berpuasa, maka dia wajib menggantinya pada hari yang lain. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa. Nah, ini syarat sah dari puasa. Artinya
apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Apa syaratnya? Pertama, diterimanya puasa seseorang itu adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, gila, atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Kemudian yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk, maka sah puasanya. Kemudian yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Kemudian yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu yang disebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, kemudian rukun puasa. Rukun puasa artinya sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun ada 2 macam. Pertama, berniat puasa, yaitu menyengaja puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu dibaca pada waktu malam hari di bulan Ramadan. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi rukun puasa ini adalah harus dipenuhi. Jadi rukun puasa ini ada 2. Yang pertama, membaca niat puasa pada malam di bulan Ramadan. Apa niatnya? Nah, lihat seperti di gambar. Ini adalah niat puasa di bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, inilah rukun yang pertama yang harus kita lakukan setiap di bulan Ramadan. Nah, kemudian ini adalah doa tambahan. Disunahkan kita membaca doa berbuka puasa ketika beduk sudah berbunyi, maka kita berbuka. Jadi sebelum berbuka kita membaca doa ini dulu. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan. Lihat seperti gambar di samping, di mana seseorang yang sedang menanti pas jam 6 untuk berbuka, meskipun ada makanan yang begitu enak di depannya, tetapi karena waktunya belum tiba, maka dia tahan. Jadi, aku jaga puasaku sampai jam 6. Nah, awas, jagalah puasa, jangan sampai batal dan rusak karena ada makanan. Nah, jadi inilah rukun puasa, yaitu yang pertama berniat pada malam bulan Ramadan, yang kedua menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kamu lakukan dan bisa kamu pahami, dan mudah-mudahan ketika datang bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan Ramadan itu agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini, tekan subscribe berwarna merah, kemudian like dan bunyikan loncengnya, dan share, berbagi kepada teman yang lain agar kami lebih semangat lagi dan termotivasi lagi menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.